Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multikulturalisme. Definisi awal multikulturalisme adalah strategi negara demokrasi yang bertujuan untuk memperoleh kualitas kompetensi untuk saling mempengaruhi di negara tersebut. Menurut The HarperCollins Dictionary of Sociology 1991, multikulturalisme adalah pengakuan dan perkembangan pluralisme sebagai kekhasan sebagian orang. Multikulturalisme berfokus pada masalah perlindungan keanekaragaman budaya, misalnya perlindungan bahasa etnis minoritas. Demikian pula multikulturalisme memandang hubungan yang berbeda antara minoritas dan budaya mayoritas. Dalam konteks keberagaman ini mencakup beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu toleransi. Beragama adalah sikap menghargai keyakinan agama orang lain tanpa memaksa pandangan sendiri. Ini termasuk menolak diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda dengan membagikan ruang bagi kelompok agama lain untuk hidup berdampingan. Dalam Islam, toleransi dianggap penting sesuai dengan ajaran agama sebagai rahmatan lil alamin yang menekankan pentingnya menghormati sesama. Yang kedua yaitu menghormati budaya. Menghormati budaya merupakan menerima dan belajar dari adat istiadat, bahasa dan tradisi budaya yang berbeda. Keberagaman budaya di Indonesia sangat beragam, mencakup rumah adat, upacara adat, aksara teater, tarian, musik, dan lagu. Setiap bentuk tersebut perlu dihargai agar tidak menimbulkan kebencian di antara kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu membangun persatuan, menciptakan harmoni di tengah perbedaan dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan baik dalam hal suku, budaya, atau keyakinan. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi terbuka, menjaga dialog yang sehat dengan orang-orang yang memiliki pandangan atau latar belakang yang berbeda untuk saling memahami. Komunikasi jelas dan langsung. Komunikasi ini merupakan bentuk yang paling sehat dan terjadi ketika pesan dinyatakan dengan jelas dan langsung anggota keluarga yang sesuai. Akhirnya dilanjutkan dengan presentasi yang kedua. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang kearifan lokal Madura. Yang pertama, kearifan lokal Madura itu merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi beberapa bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan dan kawasan dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Setiap budaya etnis memiliki kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal Madura, khususnya ungkapan tradisionalnya, mengandung nilai-nilai budi pekerti yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Kemudian yang kedua ada nilai kearifan lokal. Nah, nilai budaya ini harus dipahami sebagai sesuatu yang melibatkan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti kewajiban, kebutuhan, dan menghubungkan manusia dengan kehidupan, pekerjaan, waktu, dan alam. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan pandangan hidup yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Clutchholm, nilai dipahami sebagai hasil dari seleksi perilaku manusia yang bertujuan untuk mencapai hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan sosialnya. Nilai-nilai adat, tradisi budaya yang dihasilkan memiliki tingkat kesakralan yang berbeda dari masing-masing daerah di Nusantara ini, sesuai dengan keragaman etnis yang menempati daerah atau wilayah tersebut. Yang terakhir, ada pentingnya pemahaman terhadap kearifan lokal. Sistem nilai budaya itu begitu kuat, meresap dan berakar ke dalam jiwa masyarakat yang selaku pelaku budaya
sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang begitu singkat. Namun, setelah begitu lama etnis Madura tinggal dan hidup di perantauan, masihkah dapat dijamin pemahaman terhadap nilai-nilai budayanya, atau bahkan sebaliknya malah lambat laun menjadi terkikis dengan berbaurnya nilai-nilai budaya lain dengan arus globalisasi dan informasi yang begitu deras mengalir. Oleh karena itu, menurut Sutarto, untuk menjawab tantangan kedepannya yang dapat dijadikan alat untuk menata kehidupan berbangsa di dalam munculnya segmen kedaerahan dan mentumbuh kembangkan pemahaman terhadap budaya lokal melalui penelitian-penelitian yang sungguh-sungguh, sehingga kekuatan budaya lokal dapat dimanfaatkan dan kelemahannya dapat dihindarkan. Jadi kesimpulannya, kearifan budaya Madura berperan penting dalam bentuk identitas sosial, memberikan pembelajaran etika dan menawarkan panduan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di tengah globalisasi kearifan lokal ini juga membantu menjaga jati diri masyarakat Madura agar tidak larut dalam budaya luar, sambil tetap membuka diri pada modernisasi yang memperkaya kehidupan mereka. Dengan menghargai dan memahami aspek multikulturalisme serta kearifan lokal, masyarakat Madura dapat menjaga keunikan budaya mereka yang sekaligus beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari presentator kedua, yaitu tentang integrasi budaya di Madura, di mana Indonesia memiliki banyak budaya dari berbagai daerah, salah satunya adalah Madura, yang dimana seringkali dikenal dengan pulau garamnya, yaitu Pamekasan. Sebagai bagian dari Pulau Madura, kaya akan budaya dan tradisi. Kota ini dikenal dengan berbagai predikat, yaitu seperti kota pendidikan, kota budaya, dan kota batik. Di antara tradisi yang terkenal adalah yaitu kerapan sapi, di mana sebuah perlombaan antara 2 ekor sapi yang dikendalikan oleh seorang joki dan kini menjadi acara tahunan yang melibatkan banyak pihak, termasuk kompetensi formal dan non-formal dengan piala bergilir dari Presiden RI. Selain itu ada juga tradisi yaitu sapesono dan rokatase, yang dimana sapesono itu dimana sapi dihiasi cantik untuk dinilai oleh juri, dan rokatase itu rokatase atau petik laut yang bertujuan memohon keselamatan bagi para nelayan dengan mengarak sesajen ke laut. Pamekasan juga dikenal sebagai sentra batik terbesar di Jawa Timur dengan motif unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan lokal. Di sisi lain, ada juga tradisi carok, merupakan bentuk pembelaan kehormatan bagi masyarakat Madura, yang dimana perkelahian terjadi untuk mempertahankan harga diri. Meskipun sering dianggap sebagai kekerasan, carok dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat. Berarti secara keseluruhan kearifan lokal di Madura merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, yang berfungsi sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari, serta berperan penting dalam pembangunan peradaban masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.